warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Ican, di acara Tanya Dosen. Mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Nah, kali ini kita sudah masuk di episode 3 nih. Kali ini kita bakal bahas lagi tentang gambaran mata kuliah studio Reka Rakit. Nah, di sini tentunya Ican sudah bersama narasumber yang sudah ahli di bidang Reka Rakit itu sendiri, yaitu Bu Puspitasari. Halo Ibu, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Ican. Apa kabar? Sehat, Ican? Alhamdulillah, sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lagi nonton juga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita saling kenal dan berkenalan dulu dengan narasumber kita, Bu Citra. Jadi Ican persilahkan untuk memperkenalkan dirinya dulu. Oke, baik. Mungkin gimana ya? Mulai dari nama ya. Ya. Nama saya Citra Puspitasari. Biasa dipanggil, kalau mahasiswa manggil saya Ibu Citra. Saya area untuk ngajar di program studi Kriya Tekstil dan Mode, atau kalau sekarang namanya program studi S1 Kriya. Itu saya di area Reka Rakit. Jadi ada dua mata kuliah Reka Rakit. Yang pertama adalah pengantar Reka Rakit, dan yang kedua adalah studio Reka Rakit. Untuk sekarang saya sedang melakukan studi juga, jadi sambil ngajar sambil belajar juga, jadi sambil ngajar sambil sekolah. Mungkin itu kali ya, Chan ya. Kalau nanti mungkin kalau kenalan ya mahasiswa gampang lah, sesuai dengan berjalannya waktu ya, nanti kita kenalan. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke acara intinya. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama ini, Bu. Jadi apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah Reka Rakit ini, dan apa sih yang menjadi fokus utama dari mata kuliah tersebut? Oke, baik. Jadi di mata kuliah Reka Rakit ini, kalau secara nama ya, Reka Rakit. Jadi kalau dalam teknik tekstil atau desain tekstil ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah surface atau reka latar, dan yang kedua adalah Reka Rakit. Nah, Reka Rakit sendiri artinya prinsip dasarnya adalah kita belajar mulai dari serat atau benang ya, lalu diproses menggunakan teknik Reka Rakit sampai akhirnya jadi lembaran kain. Nah, intinya sih di situ ya, nanti di mata kuliah ini kita belajar bagaimana caranya mahasiswa mengolah bisa serat, bisa benang, atau mungkin serat yang sifatnya panjang atau serat yang sifatnya pendek ya, nanti menjadi lembaran menggunakan beberapa teknik. Nah, untuk teknik di sini secara garis besar ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok tenun, yang kedua adalah rajut, dan yang ketiga adalah non tenun. Ya, kalau tenun ya jelas ya, tenun itu prinsipnya adalah ada lusi, ada pakan. Jadi intinya kayak bersilangan. Mungkin kalau rekan-rekan sekalian yang ini kan buat teman-teman yang belum pernah ikut kuliah itu ya. Jadi kalau gambaran tenun itu ya semacam kayak anyaman ya. Jadi ada yang persilangan seperti itu. Nah, kalau rajut itu bukan persilangan, tapi saling berhubungan satu sama lain, tapi secara pola dia berbeda dengan tenun. Dan yang ketiga adalah untuk kelompok non tenun, nanti akan dipecah lagi menjadi beberapa teknik. Ada teknik crochet atau teknik kait, lalu ada teknik makram atau simpul ya. Lalu juga ada belajar tentang teknik felt atau kempa. Jadi secara garis besar seperti itu, Chan. Ini saya manggil Ican ya, nggak apa ya? Atau Gaisan ya? Lebih senang mana nih? Jadi intinya nggak apa-apa. Iya, jadi intinya bikin kain, praktek bikin kain. Kalau teman-teman kan mungkin ya namanya kain tuh kan tidak lepas dari kebutuhan hidup sehari-hari ya. Ya udah biasa beli kain semeter atau apa ke toko kain, gunting aja. Nah, ini ngerasain nih gimana caranya bikin kain. Ya, jadi mudah-mudahan bisa lebih menghargai ya, seperti itu. Enggak? Mungkin ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton yang belum pernah waktu dijelasin kayak gini belum terbayang kayak gimana ya, karena harus praktek kalau mau tahu dan mau bisa ya.
Iya betul banget. Memang ini adalah mata kuliah yang nggak bisa cuman ngomong, tapi harus praktek ya. Karena kalau ngomong abstrak banget gitu. Jadi nggak bisa. Mungkin kalau yang bagi mahasiswa atau bagi teman-teman yang sudah pernah tahu ya atau pernah belajar ini, kebayang maksudnya apa? Kebayang oh serat tuh gimana sih, benang pasti udah tahu ya. Lalu nanti tekniknya gimana gitu. Nah, tapi kalau bagi yang ya belum tahu ya pasti banyak ngeblanknya gitu. Lanjut. Kemudian untuk SKS-nya sendiri, mata kuliah rekarakit ini berapa ya Bu? Oke, di kurikulum 2020 ini jadi agak sedikit berbeda. Ini kalau buat teman-teman angkatan 2019 yang semester ganjil besok akan bertemu dengan mata kuliah rekarakit, itu nanti akan dapat 2 mata kuliah. Ya, yaitu pertama adalah pengantar rekarakit sebanyak 3 SKS. Lalu yang kedua adalah studio rekarakit 3 SKS. Jadi adanya dipisah seperti itu untuk lebih mengoptimalkan mengoptimalkan keterampilan ya. Jadi wawasan itu terbackup melalui mata kuliah pengantar rekarakit, karena di pengantar rekarakit belajar tentang atau kita yang dibahas ada teorinya di situ, tapi untuk di mata kuliah studio pure itu benar-benar project bagaimana mendeliver beragam teknik yang sudah dipelajari untuk nanti diproses menjadi satu jadi ibaratnya kayak mungkin kayak semacam prototype bisa produk mungkinnya bisa dikatakan produk sederhana yang basisnya adalah menggunakan teknik rekarakit. Jadi total kalau berdasarkan kurikulum 2020 ini ada 6 SKS mata kuliah yang berhubungan dengan rekarakit. Studio 3, pengantar 3 gitu. Baik, kemudian untuk goal sendiri dari mata kuliah rekarakit ini seperti apa? Untuk goals-nya ini dua mata kuliah ini akan saling berhubungan karena dilakukan atau mahasiswa mengambil dalam satu semester yang sama. Jadi kayak saling mendukung gitu. Nah, untuk goal akhirnya tentu saja produk yang nanti ya mudah-mudahan kalau dari planningnya sih saya berharap produk yang sifatnya eksploratif sehingga nanti bisa dipamerkan ya ujung-ujungnya dia layak pamer gitu untuk nanti tahap berikutnya mungkin nanti bikin konsep bisnis dan sebagainya di mata kuliah lain jika memang ada rencana ke sana seperti itu. Untuk teman-teman yang mau memulai perkuliahan mata kuliah ini mungkin apa saja ya peralatan atau alat dan bahan utama yang kira-kiranya perlu kita siapkan? Oke, untuk alat dan bahan ya, kalau teman-teman 2019 nih atau mungkin ada selain 2019 mau akan mengambil mata kuliah ini, info itu bisa didapat salah satunya dari kakak tingkat ya atau cutting kalian menyebutnya, dari cutting itu. Jadi kalau mungkin ada yang udah bertanya ya sedikit banyak. Yang pertama, kalau kita ngomongin pertama tekniknya adalah tenun. Kita sekarang alhamdulillah punya alat tenun tapi kayaknya baru bisa dipakai kalau nanti udah nggak study from home lagi nih teman-teman ya. Jadi teman-teman mahasiswa udah masuk atau sudah datang ke kampus nanti akan ada praktek menggunakan alat tenun ya, ATBM, alat tenun bukan mesin. Kita baru kemarin beli ya, ada tiga alat ya. Nah, lalu tapi kalau misalkan sebelum-sebelumnya paling tidak sih yang dia movable ya, jadi mudah untuk dibawa. Saya sangat menyarankan teman-teman mahasiswa tuh punya frame atau sifatnya frame kotak, tapi kan biasanya frame itu untuk foto ya. Nah, ini frame untuk bikin kain menggunakan teknik dengan pola tenun ya. Jadi bikin frame atau nanti bisa tanya atau bisa pesen ya frame ukurannya atau bentuknya dia kotak lalu yaitu nanti akan terpakai salah satunya untuk teknik tenun ya. Lalu berikutnya untuk teknik yang rajut karena kita program studi kriya ya Ican ya, jadi mungkin yang Ican kemarin rasakan juga kan semua tekniknya dilakukan secara manual ya Ican ya. Jadi secara manual, jadi kita memanfaatkan atau yang dikedepankan adalah craftsmanship ya atau kemampuan keterampilan tangan dari manusia itu sendiri. Maka dari itu
ya walaupun tadi tenun itu ada alat tenun yang mesin, tapi kita pakainya ATBM. Lalu yang kemarin-kemarin menggunakan ada frame gitu. Nah untuk yang rajut pun kita tidak menggunakan rajut yang sifatnya mesin, melainkan kalau kemarin dan yang akan datang nih menggunakan Braille pen atau stick untuk atau apa ya, stick rajut ya. Stick rajut. Gampang kok teman-teman sekalian, kalau kemarin kan udah browsing ya, kalau mau cari-cari itu kan sekarang belanjanya online ya, baik Tokopedia, kita tidak di-endorse ya, Tokopedia atau mungkin Shopee dan lain sebagainya, klik aja tulis aja stick rajut atau apa pasti banyak muncul gitu. Nah itu untuk rajut pakai stick rajut. Lalu berikutnya ada yang teknik non tenun, pertama adalah teknik crochet ya, itu ada haken disebut ya. Jadi haken itu ya jarum kait gitu. Tulis aja haken itu pasti akan muncul ya, atau akan kelihatan gitu. Oh bentuknya seperti ini loh, seperti itu. Terus udah gitu itu alat ya. Untuk teknik makram sendiri, yang teknik yang selain crochet untuk bagian dari teknik non tenun itu dia tidak menggunakan alat yang macam-macam gitu, karena kita bisa memanfaatkan beragam apa ya, semacam kayak apa tuh sumpit, kita bisa pakai sumpit, kita bisa pakai bolpen, kita bisa pakai intinya yang kayak untuk penyangga. Tapi kalaupun nggak pakai penyangga, ujung-ujungnya bisa. Jadi mungkin bisa nggak dulu di awal, terus nanti pas udah sampai baris keberapa dia tidak lagi menggunakan penyangga. Nah itu mungkin teknisnya nanti baru kerasa pada saat praktek ya. Terus untuk salah satu lagi teknik di semester ini saya akan mengajarkan atau akan ada proyek yang berhubungan dengan kempak. Ya kalau di semester lalu atau di tingkat lalu yang mahasiswa tingkat lalu tidak belajar kempak, kalau yang sekarang diharapkan ada teknik kempak untuk diajarkan ya. Jadi untuk teknik kempak itu sendiri sebenarnya sangat beragam, tapi kalau untuk peralatan nggak macam-macam sih, paling nanti saya minta kalian sebenarnya bisa menggunakan alat yang atau sesuatu yang berat ya, misalkan nanti untuk kempak tuh menggunakan serat wool nanti ditekan-tekannya menggunakan misalkan buku yang berat atau rolling atau botol atau intinya hal-hal yang apa saja. Jadi betul yang sifatnya pemberat gitu. Nah nanti mungkin teknisnya baru akan diberikan pada saat nanti perkuliahan ya. Tapi secara general untuk teknik reka rakit alat itu nggak terlalu mahal. Bahannya pun juga benang-benang pun balik lagi ke mahasiswa sekalian. Kalau misalkan mau beli benang yang mahal ada, mau beli benang yang sifatnya lebih ekonomis juga ada gitu, atau mungkin mau menggunakan sesuatu yang akhirnya difungsikan sebagai benang itu pun juga bisa. Itu ujung-ujungnya kalau kita ngomongin masalah proyek ya atau projectnya nanti ya itu balik lagi ke kreativitas kita sendiri ya, betul konsepnya mau seperti apa ya. Mungkin itu kan dari saya kalau tentang itu. Kemudian untuk batasan nilai untuk lulus di mata kuliah reka rakit ini itu berapa ya Bu? Baik, ini mau semuanya pasti akan berharap lulus kan ya. Jadi ya kalau untuk nilai batasnya D sih setahu saya ya. D itu saya sebenarnya nggak pernah nginget ya D itu poinnya dari berapa sampai berapa ya, karena saya tidak pernah menekankan ke mahasiswa untuk dapat D. Jadi kalau nggak A, B atau nggak B lah minimal gitu, karena sebenarnya tidak sulit. Jadi mata kuliah reka rakit bukan mata kuliah yang sulit pada dasarnya kalau kita mau belajar. Salah satu tantangannya mungkin ini kita melatih kesabaran ya, karena berhubungan dengan waktu ya, berhubungan dengan waktu. Terus kalau udah ngomongin pola-pola gitu tuh agak sedikit matematis, atau mau pengulangan itu agak sedikit matematis, tapi sebenarnya masih bukan sesuatu hal yang rumit gitu, bukan kayak matematikanya teman-teman informatika gitu yang integral atau apa, tapi lebih ke arah logika gitu. Jadi tadi pertanyaannya yang berhubungan dengan nilai ya, insya Allah sih sebenarnya kalau rajin ya minimal banget saya jarang tidak meluluskan mahasiswa. Biasanya tidak meluluskan mahasiswa karena emang tidak ngumpulin tugas, lalu apalagi tidak datang. Syarat-syarat yang jadinya nilainya nggak lulus aja seperti itu. Ya jadi
Gimana, Chan? Yang paling penting sih kesabaran ya Bu, dan Iya, tekad Ican, yang kuat. oke. Oh, tekad yang kuat. Serem ya. Ya, mungkin itu ya Ican sendiri merasakan hal itu ya. Mungkin sabar ya, macam itulah. Jadi dan teliti ya. Sabar dan teliti, sabar teliti. Dan ini hal yang menarik kok kalau misalkan ini akan menjadi sesuatu yang ibaratnya mungkin kayak semacam terapeutik ya, hal yang terapeutik ketika kita membawanya pun juga dalam kondisi yang apa ya, tidak diburu-buru, itu pasti akan ketagihan biasanya seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau di awal udah nggak suka banget sama mata kuliah itu atau apa ya, itu semua ada di kepala ya. Itu sih mungkin, Chan. Kemudian mungkin Bu Citra bisa membagikan ke teman-teman mahasiswa yang lagi nonton bagaimana tips agar kita bisa lulus dengan baik di mata kuliah refraktif ini. Oke, ini mungkin sedikit mengulang yang tadi sudah saya sampaikan. Tips yang apa ya? Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan ini tips yang paling baik ya, tapi ya ini standar sih. Jadi niatkan memang sungguh-sungguh mau belajar, karena ketika di awal udah ngelihat, nggak jarang dari pengalaman saya mengajar teknik reka rakit, nggak jarang di awal ketika diajarin ini tenun, ini crochet tuh begini-gini, udah kayak jelimet duluan gitu. Nah, mungkin di awal tetap harus niat ya, selain niat ya positive thinking terlebih dahulu bahwa itu bisa kok dilakukan. Karena nggak sedikit teman-teman mahasiswa yang awalnya nggak bisa jadi bisa gitu kan, artinya bisa semua kan. Jadi niat yang lurus ya, niat yang benar. Terus yang kedua ya positive thinking bahwa itu bisa dijalankan dengan baik ya, intinya bisa melakukan teknik itu. Dan yang ketiga konsisten dan rajin. Karena memang ya cuman itu sih, cuman itu kalau saya lihat dari semuanya gitu ya, bahwa semua bisa, nggak ada tips khusus sih, ya itu kayaknya tips yang berlaku untuk semua mata kuliah ya mungkin itu, Chan. Yang pertama kita harus niatnya dulu juga harus kuat, harus positive thinking kalau kita itu bisa melakukan itu, karena bagaimanapun semuanya sama-sama belajar ya. Oh iya, harus konsisten. Iya, sama satu lagi, ketika mungkin ya kalau di era pandemik seperti ini atau di masa pandemik seperti ini, kan saya tidak bisa bertemu langsung mahasiswa ya, atau kita nggak bisa bertemu, bahkan bukan saya dan mahasiswa aja, bukan antara dosen dan mahasiswa, tapi antar mahasiswa pun bisa jadi tidak bisa ketemuan gitu. Yang satu ada di Sumatera, yang satu lagi ada di Kalimantan, di Jawa dan sebagainya, intinya dipisahkan oleh jarak. Nah, komunikasi menjadi hal yang kayaknya semuanya penting deh, komunikasi gitu. Jadi kalau ada hal yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Tanyakan itu maksudnya bukan hanya ke dosen, bukan hanya ke teman, tapi kan kita sekarang banyak menggunakan platform semacam YouTube ya, atau mungkin ada pakai TikTok lah atau Instagram lah, kan suka ada tuh short video gitu ya di situ yang berisikan misalkan bagaimana sih cara merajut atau bagaimana cara membuat atau mengaplikasikan atau mempraktekkan teknik crochet atau teknik makram. Itu tuh sebenarnya sudah ada. Yang membedakan ketika kita belajar di kelas adalah bagaimana nanti teknik-teknik itu kita coba jadikan intinya kita membuat suatu konsep rancangan ya, kan kita ngomongin kriya tekstil dan produk fashion. Nah, itu sih yang membedakan kenapa kita ditaruh di satu kelas seperti ini. Jadi kalau untuk belajar tekniknya sendiri itu sudah banyak gitu di berbagai macam platform itu ada, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita mendeliver ide atau gagasan itu menjadi karya. Itu yang mahal, dan pastinya beda gitu kalau belajar yang hanya lewat YouTube dengan kita kuliah seperti ini, karena kan ada diskusi ya semacam itu. Jadi komunikasi tambahannya ya, komunikasi dan inisiatif untuk bertanya kepada mungkin teman, dosen kalau misalkan memang memungkinkan ya, karena nanti akan ada sesi diskusi juga, tapi juga inisiatif untuk bertanya kepada ya ini mungkin Mbah Google kah atau YouTube kah ya. Jadi intinya semacam itu, maknanya luas begitu. Wah, dari pembicaraan ini materi ini terdengar sangat seru sekali ya. Jadi bisa belajar banyak teknik. Iya, insya Allah. Kita bisa berkarya, berkreasi dengan menggunakan benang, menciptakan kain. Yang paling penting itu
Kita harus niatnya dulu yang baik, positive thinking. Pokoknya konsisten karena semua juga sama-sama belajar. Insya Allah kita juga pasti bisa ya, Bu. Insya Allah bisa. Asal mau. Kalau nggak mau ya gimana? Balik lagi ke teman-teman sekalian. Ada kata-kata dari seorang seniman kalau kita itu kalau bisa terus berkarya, terus kreatif, terus aktif dan hidup indah dengan berkarya. Nah, cukup seru sekali talk show hari ini, acara hari ini. Kalau begitu terima kasih banyak kepada Ibu Cita yang sudah berkenan hadir di acara Tanya Dosen episode 3 ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa yang sudah nonton. Semoga acara ini memberi informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, sebelum penutupan kita seperti biasa tagline dulu. Tanya dosen, mahasiswa bertanya, dosen menjawab. See you in the next episode. Bye. Stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.